Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejawat untuk teman-teman yang hari ini ikut di dalam webinar kali ini, dimanapun teman sejawat berada. Pada hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam satu acara untuk mengupgrade atau menyegarkan kembali tentang pengetahuan kita sebagai dokter di pelayanan medis terkait dalam penanganan penyakit hati. Tema webinar kali ini adalah Future Trend of Liver Injury Management. Saya berikan pengantar sedikit bahwa keadaan atau proses penyakit hati yang didasari apapun penyebabnya, kecenderungan pada saat ini adalah begitu banyak modalitas yang kita bisa manfaatkan untuk penanganan penyakit hati. Dan kali ini bahwa kita akan mendengarkan kembali bahwa tata laksana perlukaan hati dengan berbagai penyebab yang bisa dilihat dari proses dari awal, mulai dari proses inflamasi, kemudian stadinya statosis, sampai ke liver fibrosis. Banyak hal yang kita bisa lakukan, ya, sampai untuk mencegah bagaimana proses penyakit hati itu bisa dihentikan, bisa direm, atau dihambat progresinya untuk ke tahap yang lebih jelek. Nah, pada hari ini kita akan hadirkan pembicara untuk membahas mengenai tata laksana mengenai perlukaan hati. Yang pertama adalah pembicara adalah Dr. Farda Akil, spesialis penyakit dalam, akan membicarakan mengenai hepatic steatosis, ya, when and how to treat. Yang kedua, pembicara kedua adalah Dr. Muhammad Lutfi Parewangi, akan membicarakan mengenai evidence-based medicine, mengenai Sisandra dan Salvia Mitorisa. Dan kedua obat ini nanti akan kita dengarkan bahwa manfaat di dalam hal penanganan kasus-kasus liver fibrosis atau liver inflamasi yang disertai dengan peningkatan transaminase maupun dengan liver fibrosis yang dibuktikan dengan beberapa alat pemeriksaan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya berterima kasih, ucapan terima kasih kepada BioLife yang bisa memfasilitasi kita dalam kegiatan ini, dan tentunya Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Unhas yang bekerja sama dengan Divisi Gastroenteropatologi dan PAPDI hari ini bersama-sama bekerja sama untuk memberikan fasilitas atau memfasilitasi para teman sejawat semua untuk kembali menyegarkan ilmu kita di dalam hal tata laksana tentang beberapa penyakit hati yang cenderung memberikan proses inflamasi sampai kejadian fibrosis. Nah, untuk efektivitas waktu kepada saudara, kedua pembicara kali ini sudah hadir di tempat yang berbeda-beda, ya. Tempatnya moderator, tempat pembicara pertama dan pembicara kedua tidak berada pada satu tempat. Dan hari ini pembicara pertama saya undang dengan hormat Dr. Farda Akil, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterhepatologi. Beliau ini saat ini adalah konsultan gastroenterhepatologi yang bertugas di Divisi Gastroenterhepatologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan sekaligus saat ini masih menjabat sebagai Ketua Divisi Gastroenterhepatologi. Kepada beliau saya persilahkan Dr. Farda Akil. Terima kasih dan selamat teman sejawat untuk menyaksikan atau menyimak pemaparan dari Dr. Farda Akil. Saya persilahkan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Nokmang A.S. Daud, kakanda saya, atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman sejawat semua. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar hari ini. Baik, saya akan sharing screen.
Materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah mengenai hepatic steatosis, when and how to treat. Per definisi, non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLD adalah suatu penyakit akumulasi lemak hati yang berlebihan disertai resistensi insulin dengan gambaran histopatologi lebih dari 5% hepatosit mengandung lemak yang diistilahkan dengan steatosis. Ada dua tipe utama dari NAFLD, yaitu non-alcoholic fatty liver yang kita ketahui mempunyai resiko yang minimal dalam progresi menjadi sirosis dan gagal hati. Dan yang kedua adalah steatohepatitis yang merupakan gambaran progresif dari NAFLD dan akan beresiko untuk terjadinya fibrosis hati, sirosis, dan terjadinya kenaikan angka mortalitas akibat disfungsi hati. Meningkatnya resiko kejadian spesifik kematian akibat penyakit hati ini memang terutama terbukti pada keadaan steatohepatitis. Kita bisa lihat pada gambaran ini bahwa NASH yang umumnya sudah disertai dengan inflamasi bisa dalam bentuk fibrosis dan bisa dalam bentuk bersama-sama dengan sirosis yang pada akhirnya akan menyebabkan kanker dan sirosis. Pada keadaan lain, NAS juga bisa dalam bentuk dengan cancer, tapi tanpa sirosis hati. Staging dari fibrosis inilah yang nantinya akan meningkatkan resiko kematian pada pasien-pasien dengan NAFLD, di mana jika terjadi fibrosis F3, resiko kematian bisa mencapai 50%. Pada sirosis awal, risiko kematian bisa mencapai 73% dan pada sirosis yang lanjut bisa mencapai kematian sebesar 100%, sehingga dikatakan bahwa pada pasien-pasien NAFLD dengan fibrosis yang lanjut, mortalitas penyakit hatinya akan merupakan salah satu prognosis yang kurang bagus pada NAFLD. Ini adalah gambaran kompleks atau dengan kata lain merupakan patomekanisme dari NAFLD, di mana ini akan menunjukkan bagaimana terjadi progresivitas steatohepatitis. Adanya pengaruh dari mikrobiota atau yang kita kenal dengan istilah disfungsi, disbiosis, pengaruh genetik, pengaruh gaya hidup, akan menyebabkan terjadinya resistensi insulin yang selanjutnya akan mengarah ke suatu keadaan di hati dalam bentuk steatosis dan disregulasi metabolik. Adanya pengaruh dari steatosis dan disregulasi metabolik ini akan meningkatkan asam lemak bebas, peningkatan insulin, dan pengeluaran sitokin yang pada akhirnya akan mengalami signal inflamasi di hati, akan terjadi apoptosis, kematian sel, dan pada akhirnya akan terjadi fibrosis hati akibat dari aktivasi sel stellata. NASH sebagai fase dari NAFLD yang progresif merupakan bagian dari kelainan multiorgan termasuk pembuluh darah, jantung, pankreas, dan ginjal. Dan keadaan ini merupakan suatu keadaan general utama yang juga merupakan patomekanisme utama dari NAFLD, yaitu adanya stres metabolik, inflamasi sistemik, dan fibrosis hati yang diakibatkan oleh diet yang diinduksi oleh obesitas. Panduan dari European Associated Society Study of the Liver tahun 2016 memberikan rekomendasi screening NAFLD pada pasien dengan resiko metabolik atau resistensi insulin yang sebagai contoh adanya obesitas atau metabolic syndrome harus menjalani prosedur untuk mendiagnosis NAFLD.
Semua individu dengan steatosis harus di-screening untuk adanya gambaran metabolic syndrome di luar dari pemeriksaan enzim transaminase, dan semua individu dengan enzim transaminase yang abnormal harus di-screening untuk NAFLD. Pada individu dengan NAFLD, screening untuk diabetes diharuskan dengan menggunakan gula darah puasa ataukah gula darah random ataukah HbA1c. Dan juga pada pasien dengan diabetes tipe 2 sebaiknya NAFLD dilakukan diagnosisnya di luar dari adanya kadar enzim transaminase, dikarenakan pada pasien dengan diabetes tipe 2 mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya progresivitas penyakit dari NAFLD. Screening rekomendasi dari NAFLD ini termasuk rekomendasi kuat dengan kualitas bukti yang tinggi. Gambar ini memperlihatkan bagaimana diagnostik flow chart dari NAFLD yang dimulai dengan penilaian faktor resiko metabolik dan bukti adanya steatosis berdasarkan USG, marker fibrosis, atau laboratorium enzim hati yang meningkat, dalam hal ini pemeriksaan SGOT, SGPT, dan gamma GT. Dilanjutkan dengan penilaian faktor resiko yang nantinya akan membutuhkan follow up ataukah rujukan lebih lanjut. Pasien dengan NAFLD dianjurkan untuk penilaian resiko ulang terapi serta organ yang terkait, seperti pada ginjal jika telah terjadi penyakit hati kronik. Tujuan terapi untuk NAFLD adalah stabilitas dari glomerular filtration rate pada ginjal. Kemudian pada pankreas, diabetes tipe 2-nya dilakukan terapi untuk memperbaiki sel betanya. Pada gagal jantung, memperbaiki disfungsi diastolik, dan pada penyakit pembuluh darah misalnya hipertensi adalah dengan mengontrol pembuluh darah, menilai adanya resiko aterogenik ataukah adanya inflamasi vaskular. Untuk penyebab utama seperti diet tinggi fruktosa yang menginduksi obesitas yang berhubungan dengan peningkatan resiko NASH, salah satu rekomendasi terapi adalah diet Mediterania yang digunakan dalam pencegahan NAFLD. Berdasarkan rekomendasi dari Amerika, Eropa, dan Asia Pasifik, Study of the Liver dalam tata laksana NAFLD selama pandemi COVID-19, dilakukan edukasi dan intervensi gaya hidup serta rawat inap segera jika terjadi COVID-19. Studi dari Amerika memperlihatkan sebesar 10,9% mortalitas pasien NAFLD dengan COVID-19 berhubungan dengan usia, obesitas, dan rendahnya saturasi oksigen. Studi lain dari Inggris memperlihatkan bahwa faktor risiko COVID-19 yang berat adalah indeks massa tubuh, dan prediktor positif COVID-19 adalah tingginya lemak hati dan obesitas dengan IMT lebih dari 30. Panduan dari Amerika dan Eropa, Study of the Liver, menekankan modifikasi gaya hidup termasuk penurunan berat badan, diet, dan olahraga. Penurunan berat badan merupakan tata laksana yang sangat penting dalam memperbaiki gambaran histopatologi pasien dari steatohepatitis yang juga merupakan tata laksana untuk perbaikan organ terkait NAFLD. Rekomendasi ini masuk ke dalam kategori rekomendasi kuat dengan kualitas bukti yang moderat. Menurut panduan dari Eropa dan Amerika Study of the Liver, terapi pengobatan dilakukan pada pasien fase steatohepatitis dengan fibrosis atau sirosis
dan steatohepatitis tahap awal yang beresiko tinggi untuk terjadinya fibrosis, yaitu usia lebih dari 50 tahun, diabetes, adanya metabolic syndrome, dan peningkatan enzim SGPT dengan level bukti kualitas moderat namun hanya kuat untuk direkomendasikan. Adapun target terapi untuk pasien NAFLD bisa dimulai dari keadaan liver yang normal, yaitu dengan target memperbaiki resistensi insulin atau metabolisme lipid, pada keadaan steatosis di mana tujuannya adalah memperbaiki lipotoxicity dan stres oksidatif, pada steatohepatitis untuk memperbaiki inflamasi dan memperbaiki aktivitas imun, dan pada keadaan sirosis hati adalah memperbaiki fibrogenesis dan mengembalikan kolagen yang lebih baik. Target untuk terapeutik berdasarkan patomekanisme tersebut ini memperlihatkan bahwa treatment yang dilakukan pada pasien NAFLD ini berdasarkan dari aktivitas penyakit, dalam hal ini dilihat berdasarkan pemeriksaan histopatologi, adanya steatosis, inflamasi, ballooning, dan tahap dari penyakit itu sendiri. Dalam hal ini tadi yang sudah disebutkan, apakah dalam keadaan normal hati yang baik, ada steatosis, ada steatohepatitis, ada fibrosis, sampai dengan sirosis hati. Target pendekatan terapeutik tersebut ini akan menentukan keadaan apa saja atau terapi apa saja yang kita bisa gunakan pada pasien dengan NAFLD. Sebagai contoh, kalau misalnya aktivitas penyakit pada pasien tersebut ini termasuk ringan, begitu juga dengan tahap penyakitnya masih termasuk dalam tahap yang steatosis ataupun dalam tahap hati yang masih normal, target gaya hidup ataupun target metabolik merupakan tata laksana untuk pasien tersebut. Namun, apabila ternyata pasiennya mempunyai aktivitas penyakit yang sangat berat, misalnya telah terjadi inflamasi, ballooning, dan lain sebagainya, disertai juga dengan tahap penyakit yang berat yang sudah ada fibrosis, sampai dengan sirotisis hati, target ditujukan untuk memperbaiki metabolisme, inflamasi, dan fibrosis hatinya. Target terapi farmakologi seperti yang kita lihat di gambar ini memperlihatkan beberapa jenis-jenis target berdasarkan mekanisme kejadian NAFLD yang ditujukan untuk memperbaiki aktivitas penyakit, dalam hal ini steatosis, inflamasi, dan ballooning, dan juga dalam tahap progresivitas penyakit melalui pemberian memperbaiki metabolis steatosis, oksidatif stres, inflamasi, dan remodeling dari fibrosis hati. Berbagai kelas obat berdasarkan target terapi seperti yang terlihat ini, kelas obat sebenarnya yang paling banyak dilakukan studinya pada steatohepatitis di berbagai tahap klinik trial adalah yang menargetkan steatosis dan stres oksidatif. Obeticholic acid yang merupakan kelas farsenoid X reseptor atau FXR saat ini telah masuk ke dalam fase 3 clinical trial. Rekomendasi terapi farmakologi untuk steatohepatitis saat ini untuk Eropa adalah pioglitazone dan vitamin E dengan rekomendasi dalam bukti evidence yang moderat dan dianjurkan masih kurang kuat untuk diberikan dengan terapi durasi optimal yang juga belum diketahui. Begitu juga pada rekomendasi yang diberikan oleh American Association for Study of the Liver pada tahun 2018, pioglitazone dan vitamin E memang merupakan salah satu agen terapi farmakologi namun dalam keadaan tahap off-label.
Ini adalah pendekatan terapi pada pasien NAFLD berdasarkan organ yang terkait, di mana memang penurunan berat badan merupakan salah satu terapi yang memang merupakan terapi utama untuk semua organ terkait pada NAFLD. Penurunan berat badan pada NAFLD ini digunakan pada semua pasien NAFLD dengan pola gaya hidup yang sehat, dengan olahraga, diet, dan perbaikan gaya hidup. Pendekatan pemberian obat-obat pada pasien yang dengan berat badan lebih, misalnya BMI lebih dari 27, ini diindikasikan dengan pendekatan operasi, dalam hal ini operasi bariatrik, ini terutama dilakukan pada individu-individu obes dengan BMI lebih dari 35. Adapun target terapi pengobatan untuk penurunan berat badan pada NAFLD dikatakan kemungkinan GLP-1 seperti semaglutide atau liratumate itu bisa diberikan pada pasien untuk menurunkan berat badan, tapi belum ada studi yang mempunyai perbaikan klinis yang diharapkan. Banyaknya target terapi yang dikembangkan saat ini untuk NAFLD masih belum mencapai perbaikan histopatologi baik jangka pendek dan keuntungan jangka panjang, sehingga menyebabkan sampai saat ini belum ada persetujuan pilihan target terapi khusus terutama pada pasien dengan steatohepatitis. Apalagi pada keadaan di mana terjadi NASH dengan sirosis dengan tata laksana transplantasi hati, rekurensi setelah terjadinya transplantasi hati untuk kejadian NASH masih ditemukan sekitar 20-40%. Demikian juga perkembangan terjadinya rekurensi dari NAFLD setelah transplantasi hati bisa sampai 100%. Sehingga saat ini alternatif terapi pada NAFLD yang telah dibuktikan efikasinya pada kondisi penyakit selain NAFLD mulai dikembangkan. Salah satunya adalah suplemen kofaktor metabolik yang bekerja sebagai antioksidan. NAFLD sebagai kita sudah ketahui merupakan kondisi yang memang berhubungan dengan sindrom metabolik. Stres oksidatif dan inflamasi berperan utama dalam patomekanisme NAFLD dan progresnya ke steatohepatitis. Stres oksidatif ini yang dicetuskan melalui adanya efek lipotoksik lipid akibat yang menyebabkan adanya gangguan dari mitochondria dan stres dari retikulum endoplasma ini akan menyebabkan stimulasi imun adaptif melalui fosfolipid oksidasi dan pembentukan aldehid akibat lipid peroxidase. Mitochondria sebagai sumber utama target dari reaktif oksigen species di hati ini akan menyebabkan ketidakmampuan mitochondria untuk mengatur proses metabolik subseluler di hati yang menyebabkan gangguan pengaturan metabolisme lemak dengan konsekuensi pada akhirnya terjadi akumulasi lemak di hepatosit. Suplemen kofaktor metabolik diharapkan dapat memperbaiki proses metabolik yang berubah sehingga progresivitas NAFLD dapat dihentikan. Salah satunya adalah dengan suplementasi L-karnitin. Ada 3 mekanisme utama suplementasi kofaktor metabolik untuk menurunkan steatosis hati pada NAFLD, yaitu dengan cara meningkatkan uptake fatty acid di mitochondria. Yang kedua adalah meningkatkan oksidasi fatty acid di mitochondria. Dan yang ketiga adalah meningkatkan availabilitas dari glutathione itu sendiri. L-karnitin bekerja merangsang transfer dari asam lemak sitosol ke mitochondria. L-karnitin merupakan molekul yang penting dalam transport asam lemak masuk ke mitochondria untuk oksidasi dan juga sebagai buffer yang berlebihan untuk
mengeluarkan asetil koenzim A dari mitohondria yang berpengaruh dalam metabolisme lemak, serta dia akan memproduksi energi. Selain itu, L-karnitin akan memiliki efek antiinflamasi dan meningkatkan konsentrasi plasma insulin growth factor 1. Studi observasional memperlihatkan bahwa akan terlihat kadar rendah intrahepatik dan serum L-karnitin di dalam tubuh pasien-pasien dengan NAFLD. Studi kombinasi kofaktor lainnya dengan L-karnitin sampai saat ini telah sampai pada fase 2 clinical trial. Satu studi random control yang dengan bukti yang kuat oleh Mala Guernera tahun 2010 ini memperlihatkan perbaikan hasil yang bermakna tidak hanya pada parameter dari fungsi hati itu sendiri, glukosa, lipid profile, namun juga pada scoring aktivitas NAFLD dan steatosis dengan penambahan L-karnitin selama 6 bulan pada pasien steatohepatitis yang menjalankan diet. Meta-analisis dan systemic review suplementasi L-karnitin pada tahun 2020 yang berasal dari 800 rujukan studi dengan hasil 5 studi yang memenuhi kriteria evaluasi ini memperlihatkan efek yang bermanfaat dalam penurunan kadar SGPT, kemudian perbaikan dari sensitivitas insulin yang dinilai melalui perbaikan HOMA-IR, dan perbaikan dari lemak hati berdasarkan pemeriksaan MRI. Dengan hasil bahwa menunjukkan L-karnitin mungkin merupakan suplemen yang menjanjikan dalam memperbaiki atau memperlambat progresivitas dari NAFLD. Sebagai kesimpulan dari materi yang saya bawakan hari ini adalah pendekatan terapi kombinasi ini memang diperlukan dan dipikirkan pada pasien NAFLD sesuai dengan kebutuhan kasus per kasus berdasarkan aktivitas penyakit dan berdasarkan staging dari penyakit itu sendiri. Belum adanya terapi khusus NAFLD yang disetujui hingga saat ini menjadikan modifikasi gaya hidup sebenarnya seperti diet, penurunan berat badan, dan olahraga merupakan pilar tata laksana utama NAFLD yang memang terbukti efikasi klinisnya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya akhiri materi saya pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Dr. Numan. Iya, terima kasih banyak Dr. Farda. Penjelasan yang sangat detail dan komprehensif saya kira mengenai steatosis, ya kapan dan kira-kira bagaimana tata laksana terkini ya untuk kasus-kasus dengan steatosis. Nah, untuk berikutnya ini kami tetap berharap Dr. Farda tetap nanti akan siap pada babak diskusi. Kita masuk ke pembicara kedua.